Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa wa'ada man khalafahu bighadabihi wa azabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih dapat berjumpa via online. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Teman-teman, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di akun kami Yusuf Al-Barawi. Bagi teman-teman sekalian, kami harapkan untuk senantiasa mengikuti video ini hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dapat menambah khazanah keilmuan kita, terutama di bidang pergaulan Islam. Bagi teman-teman sekalian yang nanti ingin memberikan saran, tanggapan, ataupun komentar, ataupun pertanyaan, silahkan memberikan komentar di kolom komen di akun ini. Teman-teman dimanapun berada, Ahad yang lalu kita sudah membahas tentang pondasi gaul Islam. Nah, hari ini kita akan ulas lagi sedikit, kemudian kita lanjut dengan materi yang selanjutnya, yaitu aturan gaul Islam. Oke, jangan kemana-mana, terus bersama kami, pantengin ya, tetap berada di channel kami dan nikmati sajian dakwah kami. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah sekali lagi keilmuan kita. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, ya, tema besar di materi ini yaitu gaul sehat anti maksiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk di inti pembahasan bahwa gaul sehat anti maksiat itu adalah apa? Yaitu gaul Islam atau gaul yang Islami. Itulah gaul yang sehat, ya. Yang anti maksiat ya gaul Islam, ya. Kita sebagai manusia masing-masing punya akal, punya pemikiran. Nah, akal kita itulah nanti yang akan menjadi pondasi dalam berpikir kita, dalam pemikiran kita. Ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita menafsirkan sesuatu, tergantung apa yang ada di akal kita atau pemikiran apa yang melandasi akal kita tadi. Ya, ketika kita menjadikan Islam sebagai pondasi pemikiran kita, maka dalam pergaulan kita akan senantiasa Islami, dan gaul Islamilah yang menjadi patokan kita dalam bergaul. Begitu pula sebaliknya, kalau yang menjadi landasan pemikiran kita adalah pemahaman-pemahaman sekuler, pemahaman-pemahaman liberal, apalagi pemahaman sosialis, materialis, maka yang menjadi landasan pergaulannya itu adalah hal-hal yang sudah disebutkan tadi, sekuler, liberal, materialis. Tidak pandang dia itu sehat atau tidak, maksiat atau tidak, karena yang menjadi landasan tadi adalah sekuler, liberal, materialis. Tetapi begitu kita berbicara Islam, Islam yang menjadi landasan dalam pergaulan kita, maka yang kita lakukan dalam bergaul adalah gaul yang sehat, gaul yang anti maksiat, yaitu gaul yang Islami. Nah, inilah harapan kita agar nanti mudah-mudahan ke depan dan seterusnya kita senantiasa bergaul yang Islami, bukan gaul yang lainnya, bukan gaul yang sakit, bukan gaul yang maksiat, tetapi gaul sehat anti maksiat, yaitu gaul Islami. Nah, apa saja gaul Islami itu? Nah, di sini sudah kami susun aturan gaul Islam. Ya, di sebelahnya ada foto model
foto model aturan gaul Islam ya. Aturan gaul Islam apa sajakah itu? Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Laki-laki, perempuan, Allah minta semuanya bertakwa. Ya, ini yang menjadi landasan yang pertama, aturan yang pertama, bahwa kita diminta untuk senantiasa apa? Untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Sudah ahad lalu kami jelaskan bahwa takwa itu adalah pada intinya yaitu menjauhi segala larangan Allah dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam bergaul ada sesuatu yang dilarang, tinggalkan. Ketika ada sesuatu yang diperintahkan, jalankan. Ketika ada sesuatu yang dibolehkan, silahkan kalau ingin dijalankan. Begitu intinya. Kemudian yang kedua, wanita dan pria punya derajat yang sama, dan yang paling mulia diantaranya adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, di antara kalian itu, kata Allah, yang paling mulia adalah yang bertakwa di antara kalian. Ya, tidak peduli lakikah dia, perempuankah dia, suku apapun dia, ketika dia bertakwa, maka dia adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga pergaulan kita agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa tadi, sehingga kita menjadi orang yang paling mulia, paling akram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan kita luar biasa sekali itu kalau mulia di hadapan Allah. Ketika kita mulia di depan guru, ketika kita mulia di depan dosen, ketika kita mulia di depan rektor, ketika kita mulia di depan kepala sekolah, kita senangnya luar biasa. Kita akan mendapatkan reward-reward yang akan mereka berikan. Ya kan? Kita begitu senang. Ya. Ya, ada seorang kenalan, dia dapat karena dianggap mulia, ya, karena sangat baik, punya prestasi, dia diberi penghargaan oleh kepala negara misalnya. Itu senangnya luar biasa. Apalagi yang memberikan kemuliaan kita itu adalah langsung dari Allah. Pastilah kita lebih ingin lagi, pastilah kita lebih senang lagi. Semestinya seperti itu. Maka dari itu, jadilah kita pribadi yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian, Allah mewajibkan pria dan wanita untuk menjaga pandangan dan farji mereka. Ya, menjaga pandangan, menundukkan pandangan, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, menjaga kemaluan. Ya, ini perintah. Yang wanita menjaga, yang laki-laki juga menjaga. Jangan malah mengumbarnya. Memandang sesuatu yang bukan haknya, memandang sesuatu yang sifatnya aurat, memandang sesuatu yang mendatangkan syahwat. Nah, itu adalah sesuatu yang terlarang. Begitu pula ketika kita tidak bisa menjaga syahwat kita, kemaluan kita. Itu adalah sesuatu yang terlarang. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran. Ya, inilah perintah Allah, menjaga pandangan kita, menjaga farji kita. Jangan sampai ada lawan jenis ya lewat di depan kita, kita perhatikan, plototin terus sampai di mana dia lewat segitu juga. Kita misalnya lewat naik motor, di sebelah kita ada seorang wanita yang membuka auratnya, kita pelototin. Wah, perintahnya adalah apa? Menjaga pandangan. Seperti itu. Ya, menjaga kemaluan kita, syahwat kita. Ya, jadi begitu ada sesuatu yang mendatangkan syahwat atau aurat, tundukkan pandangan kita. Ya, tundukkan. Tapi lihat-lihat juga, jangan sampai kita nundukkan pandangan, di depan ada tiang, kita kena. Atau di depan ada paret, kita kena. Ya, jadi jangan pandangan kita ini tunduk hanya karena HP. Kalau urusan HP aja tunduk, tapi pas lihat ada cewek, wow, dia bangkitkan lagi penglihatannya. Giliran kalau ada HP tunduk, tapi
tapi giliran untuk menjaga pandangan tidak mau tunduk. Jangan sampai seperti itu. Mari kita jaga pandangan kita sebagaimana perintah Allah tadi. Kemudian yang keempat, Allah melarang kita mendekati zina. Mendekatinya aja dilarang, apalagi sampai melakukannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Karena dia perbuatan yang fahsya. Fahsya ini perbuatan keji kalau diartikan di dalam Quran surah terjemah. Ya. Dalam hal maksiat ada dua hal, yaitu ada fahsya, ada mungkar. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada fahsya, ada munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu adalah perbuatan maksiat yang sifatnya itu ada hubungan antara pria dan wanita dalam urusan syahwat. Itu adalah maksiatnya dalam bidang itu, syahwat, dan ada kemaksiatan yang berhubungan dengan pergaulan pria dan wanita. Itu adalah fahsya nantinya. Adapun kemaksiatan selain itu, dia adalah bagian daripada munkar dia. Maka dari itu fahsya tadi perbuatan keji, dan wasa asabila, jalan yang buruk. Zina itu jalan yang buruk, ya. Maka dari itu managelah diri kita, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan, sharing tentang bagaimana memanajemen nafsu kita. Nafsu ini bisa dimanage, ya. Ibarat air itu kalau kita panaskan, panas dia. Kalau kita dinginkan, dingin dia. Kalau kita biarkan pada suhu yang normal, normal dia. Tergantung kita bagaimana memanage perasaan kita itu. Ya, itu bisa kita manage, ya kan? Nah, bergantung lagi tadi daripada pemahamannya yang menjadi landasan pemikirannya tadi. Dan nafsu kita ini, ya, naluri kita ini, perasaan kita ini, itu juga ibaratnya kemudi, ya. Kalau kita geser ke kiri dia. Kalau kita geser ke kanan. Kalau dia terus. Kalau kita arahkan masuk jurang. Tergantung kita memanage-nya, ya. Makanya kita harus memanage diri kita, jangan sampai mendekati zina tadi. Baik zina majazi yang mendekati zina lah, ya kan. Dan zina hakiki itu ya zina sebenarnya, melakukan hubungan suami istri padahal dia belum menikah. Makanya dalam hukum Islam nanti ada terbagi dua, ada ghairu muhson, ada yang muhson. Muhson ini kalau dia sudah menikah, ini istrinya, ini suaminya selingkuh, melakukan hubungan zina, itu namanya zina muhson. Ada hukumannya di dalam Islam, had-hadnya di dalam Islam. Kemudian ada zina ghairu muhson. Ghairu muhson ini jomblowati ketemu melakukan hubungan-hubungan, maka kena ghairu muhson tadi. Nah, seperti ini ketentuannya di dalam Islam. Dan adapun tadi zina majazi sudah juga kami pernah menjelaskan. Zina majazi ini yang mendekati zina hakiki tadi, dengan menghayalkan sesuatu yang sifatnya syahwat, ya. Kita misalnya yang suami istri, ketika kita, bahasa saya, silaturahim dengan istrinya, ketika dia silaturahim dengan istrinya, dia bayangkan orang lain, itu dalam bayangannya ada bayangan-bayangan syahwat orang lain, wanita lain atau lelaki lain, maka itu termasuk zina majazinya, karena dia membayangkan, memegang hal yang syahwat, zina majazi. Melihat yang syahwat, yang membangkitkan syahwatnya, mendengar sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya, itu bagian daripada zina majazi yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari, sebagaimana tadi kemudi, jangan sampai kita masuk jurang. Kalau harus ke kanan, harus ke kiri, kita ke kiri. Sebagaimana air tadi, ya, bisa dipanaskan, bisa didinginkan, ya, dan juga bisa normal,
tergantung bagaimana kita memanage diri kita agar terhindar dari itu semuanya. Kemudian yang kelima, di dalam Islam hukum asal kehidupan laki-laki dan perempuan itu terpisah. Ya, terpisah. Ya, kehidupan perempuan laki-laki itu terpisah. Kecuali nanti ada hal-hal yang sifatnya muamalah yang mengharuskan atau yang membolehkan dia ketemu. Ya. Hukum asalnya terpisah memang, sebagaimana Rasulullah dalam kehidupannya dijelaskan dalam Nizamul Ijtima'i fil Islam, di situ dijelaskan. Ya, di situ mengutip hadis-hadis yang cukup banyak bagaimana Rasul itu memisahkan antara laki-laki dan pria, laki-laki dan wanita, pria dan wanita. Ketika masuk ruangan, Rasul memisahkan. Ketika masuk masjid, Rasul memisahkan. Ketika ada laki-laki dan perempuan, Rasul memisahkan, laki-laki ke sini, perempuan ke sini. Begitu Rasulullah SAW dijelaskan di dalam hadis yang termaktub di dalam kitab yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi terpisah. Ya, mestinya begini juga, dimanapun, ruangan apapun, agenda apapun harus terpisah. Ya, misal di sekolah, ya, dulu juga waktu saya masih kuliah, bidang penelitian skripsi saya tentang ini, pemisahan siswa dengan siswi di kelas. Ya, kalau kita melihat di sekolah-sekolah yang label yayasannya itu adalah yayasan Islam, organisasi Islam, mereka menjaga. Sebagai contoh misalnya di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu, dan kebanyakan ya yang juga yayasannya itu dari organisasi Islam, mereka memisahkan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Sekolah-sekolah Islam itu seperti itu. Tetapi ada juga yang pesantren-pesantren di bawah lembaga pendidikan pesantren itu sekalian dipisah. Sekolah laki-laki sendiri, sekolah perempuan sendiri. Ada seperti itu. Dulu saya ingat sekali ketika saya ujian skripsi, ketika membahas skripsi saya ini, itu ditanya sama dosen saya yang doktor-doktor itu, kenapa kamu tidak meneliti atau merekomendasikan yang terpisah kelas? Sekalian sekolahnya terpisah, sini laki-laki, sekolah laki-laki, ini sekolah perempuan. Saya jawab begini, begitu walaupun satu sekolah, tetapi dalam satu ruangan itu dipisah laki-laki dan perempuan, tidak ada campur baur di situ, ya, maka itu sudah syar'i. Sudah syar'i, ya, sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita kemukakan bahwa Rasul itu di zaman Rasul juga ada peristiwa di mana Rasul itu menggabungkan antara laki-laki dan wanita dengan cara dipisah tadi walaupun satu ruangan, ya, seperti itu. Inilah hukum asalnya, perempuan dan laki-laki itu terpisah, kecuali ada hal-hal muamalah yang nantinya boleh membuat mereka ketemu. Contoh misalnya dalam 3 kondisi, ya, dalam 3 kondisi yang disebutkan dalam kitab ulama ini. Yang pertama dalam hal pendidikan, boleh gurunya laki-laki, muridnya perempuan, dia konsultasi masalah pelajaran, boleh diladeni. Jangan beranggapan bahwa wah ini bukan mahram, tak boleh ini, tak boleh ketemu. Sekalipun dalam hal pendidikan, tidak, ya. Nah, ada penjelasan para ulama itu boleh ketemu dalam hal pendidikan, tetapi pada saat itu saja. Jangan ada embel-embel niatan yang lain, sambil modus, sambil caper, ya kan. Nah, tidak seperti itu. Ketika mereka datang konsultasi skripsi, konsultasi masalah pelajaran, walaupun beda tadi, itu boleh, masih boleh, ya, masih boleh. Di kelas misalnya ada interaksi antara guru laki-laki dan perempuan, boleh. Ketika guru laki-laki memotivasi murid perempuan di kelas, boleh. Yang nggak boleh itu nanti berdiam-diaman berdua di dalam, entah mengapain di dalam. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tetap nanti menjaga, karena ada dalil yang lain nanti, ya. Kita akan bicarakan tentang berdua-duaan. Nah, dalam hal pendidikan boleh, ya. Dosen atau guru, murid, gurunya perempuan, siswanya laki-laki, dia WA, Bu, ini gimana? Itu boleh berkomunikasi dalam hal pendidikan. Kemudian pengobatan, dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, itu boleh. Walaupun memang ada sebagian ulama juga tetap harus menjaga, tetapi juga ya boleh
Karena kenapa? Ini dalam kondisi pengobatan. Ya, boleh. Ketika si dokter memeriksa bagian tubuh wanita dalam hal pengobatan itu boleh. Ya, boleh. Melihat bagian tubuh tertentu wanita dalam hal pengobatan itu boleh. Mau melahirkan misalnya. Nah, kalau masih ada dokter perempuan ketika mau melahirkan, pilih itu. Lebih baik. Tetapi kalau pilihannya cuma laki-laki, ya dia laki-laki dan boleh diperiksa dalam hal pengobatan. Karena pengobatan ini harus ada keahlian-keahlian tertentu yang dimana hal tersebut tidak bisa kita lakukan sendirian sebagai seorang wanita ya. Dan itu boleh. Ya, dokternya laki-laki, pasiennya itu perempuan. Tentu saja nanti ditemani sama mahramnya. Ketika ada apa-apa nanti komunikasinya enak. Kan seperti itu. Jangan usahakan jangan sendirian ya, tetapi juga harus ada mahramnya atau suaminya. Seperti itu ya. Boleh diperiksa. Ya, masuk ke ruangan, diperiksa di stetoskop mungkin atau diperiksa tekanan darahnya itu boleh ya. Kemudian nanti harus ada tindakan-tindakan medis tertentu, itu diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian diperbolehkan antara pria dan wanita bermuamalah. Penjualnya laki-laki, pembelinya perempuan ya. Itu boleh ketemu. Bang, beli ini 1 kilo, boleh. Uangnya kasih, normal aja ya. Jangan sampai nanti pas penjualan kan sudah dibolehkan ya. Jangan sampai nanti pas beli mentang-mentang tadi ada tentang mahram dilarang berdua-duaan, dia salah pengertian, dia ambil uangnya dia lempar ya. Ketika misalnya beli gorengan dengan paklek pentol misalnya ya, ada ibu-ibu atau perempuan yang mau beli di situ dari jauh, paklek telurnya 5 ya, gorengannya 4, sosisnya 7. Kemudian ini paklek uangnya dia lempar. Itu bisa saja nanti pakleknya, penjualnya itu marah. Ya goreng, dia masukkan kresek, dia lempar juga. Ini gorengannya. Akhirnya terjadilah lempar-lemparan. Ya, ini canda saja, tetapi ini sebagai gambaran bahwa ya normal saja. Jual beli laki-laki dan perempuan, karena dia dibolehkan normal saja, ngasih duitnya normal, ngasih barang yang dijual juga normal, karena itu adalah hal yang diperbolehkan. Sekali lagi, bahwa pria dan laki-laki ini hukum asalnya terpisah dia. Akan tetapi ketika ada hal-hal yang dibutuhkan untuk bertemu, untuk bermuamalah, nah ini diperbolehkan dalam kerjasama pendidikan, kerjasama bisnis tadi. Ya, termasuk misalnya ketika membutuhkan bantuan, kejepit kah misalnya kan, si cewek tadi, kemudian ada laki-laki, jangan kita bilang tidak mau saya bantu, kenapa, lain mahram. Kalau dalam kondisi yang seperti itu ya boleh kita menolong, sekedar nolong sebentar, udah selesai, udah kita tinggalkan. Ya, seperti itu. Nah, ini Islam sudah mengatur sedemikian detail tentang pergaulan wanita dan pria tadi. Ya, seperti itu. Kemudian, yang keenam, busana menutup aurat. Ya. Nah, di beberapa pertemuan lalu juga sudah pernah kita singgung ya, bagaimana tentang aurat ini. Aurat perempuan depan laki-laki yang bukan mahram. Aurat perempuan di depan mahramnya, ya kan? Nah, itu ada pembahasan-pembahasannya ya mengenai aurat. Begitu juga keluar rumah. Nah, pada saat itulah wajib ditutup auratnya, tidak boleh ada yang kelihatan ketika keluar rumah, ketika di kehidupan umum. Ya. Nah, untuk wanita, auratnya kan kita sudah tahu bahwa auratnya itu adalah telapak tangan depan, belakang, sama wajah. Nah, ini boleh kelihatan ketika keluar rumah, itu saja yang boleh kelihatan. Dan auratnya itu harus ditutup. Nah, untuk perempuan, menutupnya dengan apa? Nah, disinilah di dalam Al-Quran dijelaskan. Silahkan nanti baca di Quran Surah An-Nur ayat 31.
Al-Ahzab 59. Di situ dijelaskan tentang khimar. Khimar itu apa? Kerudung. Ya, yang dipakaikan dari kepala wanita sampai ke dadanya, itu namanya kerudung ya. Secara istilah syar'inya itu namanya khimar atau kerudung. Ya, bukan jilbab sebenarnya. Adapun jilbab, kalau kita perhatikan di kitab-kitab para ulama, jilbab itu adalah baju terusan. Baju terusan ya, diceritakan di dalam kul li azwajika wa banatika wa nisal mu'minina min jalabibihinna. Nah, itu ya kan, Al-Ahzab ayat 59 itu diceritakan di situ bahwa jilbab itu ya baju terusan. Coba saja lihat di terjemahan, lihat di tafsir, itu jilbab itu baju terusan. Ya, secara istilahnya. Mungkin secara urfnya, kebiasaan di masyarakat, jilbab itu sudah terpatri yang di atas. Ya, kerudung jilbab sama. Ya, kalau misalnya jilbab dianggap kerudung, kemudian dia pakai kerudung, kemudian dia juga tetap baju terusan, yang secara syar'i itu namanya jilbab, dia pakai itu juga, ya tidak masalah. Tetapi juga perlu kita pahami bahwa jilbab itu yang ini. Nanti kita akan jelaskan. Baju terusannya, kemudian kerudung itu yang atasan ini tadi, yang menutup dari kepala sampai dada. Kalau jilbab itu dikatakan di dalam arti ayat Al-Ahzab 59, di situ dijelaskan menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ya, seperti itu. Nah ini, kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, mengutip pendapat Al-Jauhari, jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Ibnu Katsir ya, seperti itu. Kemudian di Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsir Al-Azhar, Azhar ini tafsirnya Buya Hamka, dia mengutip Sufyan Ats-Tsauri mengatakan wanita beriman diperintahkan untuk memakai jilbab di luar pakaian biasa mihnah mereka. Jadi ada pakaian biasa di dalam, kemudian ditutup dengan jilbab. Ini penjelasan Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar ya, mengutip pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri ya, halaman 5782 jilid 8. Kemudian kalau kita lihat di kamus Al-Munawwir Arab Indonesia ya, ini penulisnya Warson Al-Munawwir ya. Al-Jalabiyah atau Al-Jalabiyah itu adalah al-jilbabu, yakni baju kurung panjang sejenis jubah. Nah, ini jilbab disebutkan baju kurung panjang sejenis jubah. Ya, ini dalam kamus bahasa Arab. Seperti itu, dan memang ya seperti itu, ya. Kalau kita baca, kita buka-buka lagi kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang jilbab itu, ya jilbab itu baju terusan. Kerudung itu yang ini khimar. Ya, yang dimana pakaian-pakaiannya ini ya tidak boleh, syaratnya tidak boleh ketat, tidak boleh longgar. Ya, almarhum Profesor Ali Mustafa Yakub itu pernah menjelaskan bahwa di dalam hadis-hadis Rasulullah itu dijelaskan bahwa ya tidak boleh ketat, ya. Kemudian tidak boleh transparan. Pernah satu ketika Rasul melihat ada seorang wanita itu transparan, kemudian dia tegur. Rasulullah pernah menegur itu orang yang transparan bajunya, kelihatan tembus pandang, kelihatan kulitnya. Karena sama saja kewajiban menutup aurat itu bisa batal ketika kain itu tembus pandang, terlihat kulit di dalamnya. Ya, ini pembahasan di dalam hadis. Tidak boleh ketat, kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya, kemudian tidak boleh transparan. Ya, ini penjelasan hadis dan juga penjelasannya pakar hadis Profesor Ali Mustafa Yakub. Nah, ini gambarannya jilbab itu seperti ini. Ya, ada pakaian biasa ditutup dengan jilbab, kemudian pakai kerudung. Seperti itu ya. Dan nanti syarat daripada ujung jilbab itu, ujung baju terusan itu harus nutup mata kaki. Kata Rasulullah, itu bisa dipanjangkan 1 jengkal lagi supaya menutup kakinya. Tapi hal itu
Nah, ini sebagian penjelasan ulama itu boleh diganti karena tadi memanjangkan ujung jilbabnya, memanjangkan ujung baju terusannya, itu kan fungsinya untuk menutup kaki, yang dimana kaki itu juga bagian daripada aurat wanita. Nah, itu bisa nanti diganti dengan apa? Kaos kaki kan. Nah, ini muslimah itu pasti sudah banyak kan ya yang jualan, yang tempat kita beli kaos kaki khusus muslimah itu ada ya, seperti itu. Bahkan sekarang didesain sedemikian rupa gimana kaos kakinya itu bisa nanti sekalian mudah untuk wudhunya, ya kan. Termasuk tadi manset, ada yang pakai manset untuk menghindarkan bagian lengan-lengan yang terbuka auratnya. Ada juga istilah akhwat-akhwat itu ciput, untuk terhindar rambut di ubun-ubunnya itu dia pakai ciput. Tetapi ada juga saya lihat di beberapa tayangan televisi ya, dia nutup tapi karena dia kepingin kelihatan rambutnya, di kerudungnya itu dia keluarkan rambutnya. Pas ditanya itu katanya rambut palsu. Nah, itu apakah boleh atau tidak ya? Tapi kalau menurut saya, ngapain kita lihatkan? Sekalipun dia rambut palsu, ngapain ya kan? Wong tugas wanita itu untuk menutup aurat, menutupi rambutnya. Kalau dia keluar rumah, ngapain lagi dilihat-lihatkan sekalipun pakai wig ya kan? Seperti itu. Ya, saya kira itu harus dihindari. Nah, ini berkaitan dengan jilbab. Kerudung tadi juga sudah disebutkan ya, sebagaimana kalau kita lihat asbabun nuzul ayat-ayat berkaitan dengan jilbab ini, ketika turun ayat itu, para wanita-wanita di zaman Rasul itu ada yang meminjam saudaranya, ada yang mencari kain, kemudian kain itu dia jahit, dia bentuk jilbab tadi. Ada juga dia tarik kordennya, sahabiah itu, kemudian dia tutupkan supaya ada jilbabnya. Termasuk Siti Fatimah. Siti Fatimah itu sampai sekarang bajunya itu ada peninggalan bajunya di museum di Turki. Saya pernah dapat fotonya itu, ternyata bajunya Siti Fatimah itu juga jilbab, baju terusan tadi. Ya, silahkan itu nanti searching. Dan saya juga pernah dapat fotonya dari seorang teman. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini sering terjadi juga kesalahan-kesalahan. Nah, ini bukan berarti kita menjelekkan ya, atau misalnya mau menyalah-nyalahkan, bukan itu maksudnya kita menyampaikan ini. Akan tetapi adalah bahwa kesalahan-kesalahan ini kami perlihatkan agar nanti kita tidak salah lagi ya. Kita saling mengingatkan di sini. Dan ini yang sering terjadi pada wanita dalam menutup auratnya. Apa kesalahan itu? Yang pertama, di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan ada 2 golongan penduduk neraka. Kemudian yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, kemudian dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang ya, berlenggak-lenggok kepala mereka, kemudian wanita seperti ini tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga ya, dia punya punuk onta yang miring. Hadis riwayat Muslim. Nah, apa itu punuk onta? Nah, ini dalam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya ini menjelaskan bahwa hadis ini merupakan mukjizat Rasulullah. Kenapa? Di zaman Rasulullah itu tidak ada yang wanita yang seperti punuk onta ini. Rasulullah menggambarkan masa depan bahwa nanti wanita-wanita itu ada yang seperti punuk onta dia. Nah, nanti kita jelaskan apa itu punuk onta. Punuk onta itu ini. Nah, ya kan? Kalau kita lihat juga penjelasannya Mama Dedeh, ini pernah dia jelaskan. Ya, bahwasanya punuk onta itu seperti ini. Dia tonjol-tonjolkan rambutnya ketika dia memakai kerudung. Nah, baik di belakang, di depan. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau tampak samping, lama-lama berubah jadi ini. Nah, ini polusi hijab ini ya. Kemudian kalau tampak depan, ini, gini, lama-lama jadi ini. Nah, ini ya. Nah, ketika ingin terhindar dari punuk onta ini, nah ini salah satu kiatnya.
Ketika punya rambut panjang, digulung sedikit ujungnya ya sampai di belakang leher, kemudian udah selesai pakai kerudung. Lapis dengan ciput segala macam, sudah selesai. Atau cukup diurai saja, kemudian langsung pakai kerudung. Nah, itu bisa juga. Yang penting rambutnya tertutup. Ya, cuma beberapa wanita itu pernah konsultasi ke saya, ini katanya panas. Ya saya nggak tahu, karena saya nggak pernah pakai kerudung dan nggak pernah gondrong juga. Ya, tapi pada intinya adalah hindari punuk onta itu tadi. Atau seperti ini, punya rambut panjang, pakai ikat, dilipat sedikit ujungnya, kemudian pakai kerudung. Nah, selesai. Yang penting kita terhindar dari apa yang dikatakan Rasulullah tadi. Punya punuk onta yang miring, kemudian dia tidak pernah mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, cium baunya aja tidak. Nah ini ya, sebagai seorang wanita, kalau sekarang masih melakukan, nah ini kita rubah. Ya, saling mengingatkan kita. Pakaian-pakaian seperti ini, nah ini belum syar'i, karena tadi harus pakai jilbab dan kerudung. Ya, wanita itu harus pakai kerudung, pakai jilbab kalau keluar rumah. Kalau di dalam rumah, ya nggak masalah. Ya, karena auratnya perempuan itu di hadapan mahramnya ya sama seperti auratnya laki-laki. Plus bagian-bagian tertentu juga harus ditutup ya, itu kan batasan minimal pusat sampai lutut. Kemudian ada bagian-bagian tertentu yang secara psikologis itu kalau dilihat bisa mendatangkan hal-hal yang sifatnya apa ya, syahwat dan seterusnya, itu juga ditutup. Dan kalau di rumah ya boleh kelihatan yang selain itu tadi, aurat yang di depan mahram tadi. Tetapi begitu ada tamu, wajib ditutup sempurna. Seperti itu. Ini juga kerudung. Kerudung itu kan tadi syaratnya nutupi kepala sampai dada. Tidak dilipat-lipat seperti ini. Ya. Kemudian, nah ini batas aurat yang sering terlupakan. Wanita itu sering kelupaan tangannya. Ya. Nah ini jangan sampai kelihatan. Maksudnya sengaja loh. Kecuali nanti sudah pakai sempurna, dia tutup lengannya itu sampai sini, kemudian tiba-tiba harus ngapain gitu, tiba-tiba tersingkap sedikit. Nah ketika tersingkap tutup. Nah gitu. Jadi rumusnya wanita itu gitu aja, begitu tersingkap tutup. Kalau sudah sempurna ya, begitu ada tersingkap tutup, tersingkap tutup. Termasuk nanti kalau mau foto dengan temannya, nah hati-hati juga, jangan sampai kelihatan. Hindari itu. Ya, karena bagian aurat ini ketika kelihatan aurat kan nanti konsekuensinya adalah dosa. Makanya harus hati-hati. Ini juga ya, karena mungkin mau lihatkan cincinnya, gelangnya harus dibuka, harus ditutup ya. Banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Nah, sampai kelihatan lengan hanya karena ingin melihatkan jamnya, ingin lihatkan gelangnya, lupa auratnya. Jangan sampai ya. Kalau mau pakai jam ya gimana caranya? Agar terhindar. Kalau memang pakai jam itu bisa melalaikan aurat kita, harus melihatkan aurat, ya udah nggak usah aja berjam. Kan sekarang ada HP canggih, ya. Tapi kalau misalnya pakai jam, tapi tetap bisa menjaga aurat, ya nggak masalah. Entah nanti dilapisi manset atau apa, ya itu boleh. Nah, ini juga kakinya kelihatan, nggak pakai kaos, nggak pakai jilbab. Kalau dalam rumah nggak apa-apa ini, tapi kalau keluar rumah bermasalah. Ini penampakan aurat. Ya, termasuk tadi jilbab. Jilbab itu tadi boleh diteruskan sampai ke bawah. Kalau untuk menutup kaki tadi ya, kata Rasulullah, jalan pertama itu kotor, langkah yang kedua itu mensucikan. Tapi harus lihat-lihat juga ketika kita menggunakan yang seperti itu bagi seorang akhwat. Jangan sampai ada kotoran dilewati aja. Ada peceran lewati. Ada kotoran binatang dilewati. Dia mengatakan, wah kan langkah pertama kotor, langkah kedua mensucikan. Ya kalau masuk masjid ya berabe juga urusan. Ya kena nanti sejadah, kena bagian-bagian lantai, kan itu kotor ya. Bagus hindari, kalau terkena bersihkan ujungnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi jilbab wanita itu pakai hijab, pakai khimar, kerudung, pakai jilbab, no tabarruj. Wala tabarruja jahiliyatil ula. Tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj. Dikatakan ya. Tabarruj itu ya bermenor-menor
make up berlebihan, ya, itu tabarruj. Make up berlebihan, mewarnai alis, mewarnai pipi, mewarnai bagian wajah, ya, kecuali nanti sekedar pakai pupur tanpa harus mengubah warna kulit wajah, nah itu bukan tabarruj, nggak masalah. Ya, ini yang saya sering sampaikan bahwa kita harus tampil fresh tapi tetap islami gitu loh. Jangan sampai yang mau ditonjolkan cantiknya. Ya, karena tabarruj ini itu menimbulkan apa? Hasrat di benak laki-laki ya. Tabarruj itu konsekuensinya. Ya, kalau wanita nggak merasakan, mungkin dia merasakan, oh saya cantik, wajah saya baik, ya kan? Tetapi bagi laki-laki itu bisa menimbulkan naluri ya syahwatnya itu tadi makin meninggi itu ya. Seperti itu. Jadi jangan tabarruj. Pakai syar'i, kemudian tutup kakinya. Pakai kaos atau tadi dipanjangkan. Sekarang praktis ya pakai kaos. Ini ya, berhijab syar'i itu seperti ini. Kemudian jangan yang seperti sebelahnya. Ya, mewah tapi nggak syar'i. Lebih baik yang sederhana tapi syar'i. Atau punya kemampuan ya mahal tapi syar'i juga. Seperti itu. Jangan sampai berhijab, hijabnya itu ketika sudah mati baru berhijab. Pas masih hidup nggak mau berhijab. Nanti hijab terakhirnya adalah kain kafannya. Jangan sampai seperti itu. Kalau laki-laki apa? Auratu ar-rajuli baina surratihi wa rukbatihi. Hadis riwayat Imam Durqutni dan Baihaqi. Ya. Ma baina sarta wa ar-rukbah ya. Sedang antara pusat dan lutut. Sedangkan keduanya lutut dan pusat bukan termasuk aurat. Nah, ini pandangan mayoritas ulama bahwa yang aurat itu bainanya. Baina surrah wa rukbah, di antara pusat dan lutut itu yang aurat. Pusatnya sendiri, lututnya sendiri itu bukan aurat. Tetapi ketika keluar rumah ya tutup semuanya. Itu lebih aman, ya kan? Mengamalkan dua dalil. Dalil yang katanya tadi cuma antara baina dan yang mengatakan pusat dan lutut itu juga termasuk daripada aurat. Nah, bisa jalan dua-duanya. Teman-teman, pemirsa dimanapun berada, nah ini juga sekarang kita melupakan kalau sudah main bola, auratnya kelihatan, ya kan? Lututnya, pahanya. Oh, ini pahanya, lututnya. Kalau sudah selebrasi, buka baju di depan lapangan, jangan, ya. Makanya biasakan kalau main bola pakai sarung. Supaya tertutup, ya. Tapi nggak juga, ya. Sekarang ada celana yang menutupi lutut, ya udah main bola. Gimana caranya? Pokoknya harus bisa nutup aurat. Ya, gimana caranya? Harus, karena wajib kita bagi yang laki-laki. Ya, kita jaga keluar rumah ya, ketika berolahraga tetap dijaga. Nah, ini aja pemain-pemain timnas, pemain bulu tangkis juga nutup. Ini kalau nggak salah siapa namanya, si Hasan kalau nggak salah. Main basket juga tutup, main bola tutup ya, walaupun nggak mesti pakai sarung ya, bisa pakai celana panjang atau celana di bawah lutut. Nah, seperti itu. Dan pemain-pemain atlet-atlet sudah mulai banyak yang mencontohkan tutup aurat walaupun olahraga. Pasang hashtag olahraga menutup aurat. Nah, begitu. Tidak boleh berikhtilat, campur baur. Kalau ada laki-laki perempuan, jangan campur baur. Misalnya ada acara nikahan, jangan campur baur. Masuk kelas, jangan campur baur. Ya, jangan sampai kita bercampur baur antara pria dan wanita. Ada pria wanita campur foto sama-sama. Nah, ini dihindarin ya. Para ulama sudah memberikan kepada kita ya informasi bahwa jangan sampai berikhtilat, sebagaimana Rasul dulu tidak membiarkan umatnya laki-laki dan perempuan itu berikhtilat atau campur baur ya. Itu harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Agar apa? Salah satunya juga agar tidak terjadi apa? Kalau bercampur itu kan laki-laki dan perempuan ya, itu makin banyak potensi-potensi untuk apa? Komunikasi yang arahnya pribadi ya. Belum lagi ada pelecehan dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi ketika campur baur itu. Ya kan? Ya kalau laki-laki perempuannya bagus. Kalau dapat yang brengsek tadi, hati-hati ya. Kemudian tidak berkhalwat, berdua-duaan. Dalam hadis dikatakan la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana tsalitsahuma.
Janganlah kamu berduaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, karena yang ketiganya adalah setan. Artinya ada keharaman di situ. Tidak boleh kita bersepi-sepian. Ini biasanya anak-anak pacaran, pergi ke taman, berduaan, goncengan, ya, tangannya merangkul pacarnya. Nah, ini hal-hal yang tidak diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Jangan sampai. Ya, jangan berdua-duaan. Ya, seperti itu. Dimanapun dan kapanpun. Ya, seperti itu. Kalau misalnya satu ruangan tiba-tiba berdua, ya udah menghindar cepat. Ya. Menghindar segera. Kemudian Islam memerintahkan kepada pemuda-pemudi untuk menikah muda jika mampu. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, segeralah kamu menikah ketika kamu mampu ba'ah. Menikahlah ketika kamu ba'ah, mampu. Wa man lam yastati' fa 'alaihim bisawm. Kalau kamu belum mampu, puasakan dirimu, puasakan perutmu, puasakan matamu, jaga. Ya, karena kesiapan itu kan kita bisa ngukur diri. Ketika kita senang dengan seseorang, kita ngukur diri, sanggup enggak saya ini menjalankan konsekuensi pernikahan. Ya, pernikahan itu kan bukan hanya cari nyaman-nyamannya saja. Bisa berduaan, pegangan, suami istri, bukan hanya itu. Gimana nanti saling tanggung jawab ketika istri punya masalah, ketika suami punya masalah, ketika dua keluarga tadi bersatu, pasti ada masalah-masalah. Ya, baik kecil maupun besar. Ya, terus dipertimbangkan, bisa enggak kita kira-kira harus punya anak, punya keturunan kita harus didik. Nah, itu kesiapan-kesiapan itu harus kita ukur. Bukan sekedar mau nyaman-nyamannya saja ya. Nah, ketika kita sudah siap, jalankan. Siap mental kita, psikologis kita. Kalau kita sebagai laki-laki setidaknya punya, karena kita harus menafkahi, ya harus menafkahi. Dan harus banyak. Dan juga bisa kita akali, misalnya kita punya orang tua mampu nih. Bisa kita akali, kita belum punya kerjaan. Kita bisa kerjasama dengan orang tua kita, Pak, saya ini harus menikah sudah. Kenapa? Saya mau menjaga diri. Saya belum ada kerjaan, Mak. Doakan saya punya kerjaan. Tapi saya mau nikah dulu, Mak. Tolong bantu saya kalau sudah saya menikah. Bantu dulu keuangan saya. Bantu dulu nanti saya menafkahi. Sambil nanti saya kerja, saya cari. Sambil saya nikah, sambil saya cari kerjaan. Nah, itu boleh seperti itu. Ya, yang penting kan tadi nafkahnya. Yang penting halal. Entah tadi dari orang tua atau kerja sendiri, kan itu masalah lain. Ya, asal tadi sudah sanggup mentalnya, psikologisnya menyambut konsekuensi pernikahan tadi, ya, seperti itu. Sekali lagi, boleh kita minta bantu sama orang tua. Kalau orang tuanya ridho, kalau orang tuanya juga mampu, kalau sama-sama tidak mampu. Nah, disinilah nanti ada pertimbangan-pertimbangan. Begitu pula nanti ketika kita memilih calon, yang paling utama pertimbangan kita itu adalah agamanya. Walaupun misalnya pintu pertama kita suka itu karena senyumannya misalnya. Karena kita dilempar oleh senyuman, jangan langsung ajak nikah. Lihat agamanya dulu. Kalau agamanya bagus, ya udah. Ya. Dan siap jalani itu pernikahan, walaupun sekalipun nanti ada masalah-masalah, selesaikan itu. Mendekat kita kepada Allah, Allah yang akan bantu kita. Ya, makanya ada satu quotes yang sangat menarik ya. Saya pernah dengerin dari Felix Xiao, katanya apa? Kalau kamu mau menikah, ya mendekatlah kepada Allah. Cari orang yang juga mau mendekat kepada Allah. Akhirnya apa? Nanti yang menjadi pondasinya sama-sama Allah. Ketika ada masalah, ngomong sama Allah, selesai. Nah, begitu ya. Ini dalam pernikahan. Kalau melihat Facebook saya itu, saya kadang menampilkan curhatan-curhatan dari seseorang yang tidak saya sebutkan namanya, kemudian saya kasih jawaban, saya jadikan status. Nah, nanti bisa baca di situ ya. Dan tulisan-tulisan lawas saya juga tentang pernikahan itu banyak, ya. Bisa nanti di scroll di Facebook saya. Jika belum mampu, maka perbanyak berpuasa, jaga kesucian diri, jangan pergaulan bebas, ya. Yang dulu-dulu itu kita jelaskan, ada tentang pergaulan bebas, TTM, DTM, dan seterusnya, itu hindari. Jangan membangun hubungan apapun, ini yang berikutnya. Jangan bangun hubungan apapun. Pacaran jauh pacaran cuma di Facebook jangan. Karena hubungan pribadi dalam Islam itu yang boleh hanya menikah. Kalau tidak mampu menikah, jangan bangun hubungan apapun. Kalau sudah mampu menikah, ya udah ta'aruf.
khitbah, kemudian langsung menikah. Tapi kalau belum ada kemauan, keinginan, dan kesiapan, jangan bangun hubungan apapun. Kesian anaknya orang. Nanti bangun hubungan, tiba-tiba karena tidak mampu, putus lagi. Ini sudah persiapan, ini tidak mampu, nggak jadi, ini yang kesian. Ya, jangan bangun harapan, jangan PHP-in orang. Ya, ini bisa nanti jadi status ya. Kalau tidak mampu, jangan bangun hubungan apapun, tahan itu, manage nafsu kita. Jalankan tadi aturan-aturan Islam. Jangan sampai hal-hal yang tidak sesuai Islam itu kita lakukan. Jangan. Manage diri kita. Manage ya. Seperti itu. Dan dalam Islam tadi, interaksi yang boleh pria dan wanita, interaksi umum saja dalam hal muamalah, bukan khusus ya. Ngapel itu khusus, nggak boleh dalam Islam. Nggak berderma wisata sama-sama. Ya. Kecuali tadi dalam rangka pendidikan, boleh. Tapi kalau berwisata sama-sama, ya menurut kitabnya Syekh Taqiyuddin dalam kitab Nizamul Ijtimai fil Islam itu tidak diperbolehkan ya. Jangan sampai berwisata sama-sama, berkemah sama-sama. Padahal ini nggak cuma teman-temanan aja, nggak ada fungsi-fungsi pendidikan tadi. Jangan dihindari. Kecuali misalnya dalam sekolah biasanya itu ada tadabbur alam, atau misalnya sekolah alam atau yang harus terjun ke alam, di situ ada pendidikan, ada guru, ada murid di situ. Ya udah, lakukan, tapi jangan campur baur. Pada saat kegiatan ya dipisah nanti. Ya, bagi panitia ikhwan, panitia akhwat diatur nanti bagaimana agar tidak bercampur baur di situ. Ya. Insyaallah. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ekspresi cinta ya, di jalur yang benar itu apa? Ketika kita ada suka, ketika kita ada rasa ingin menyukai lawan jenis, kalau sudah siap khitbah, nikah, selesai urusan. Tetapi kalau belum siap, ya dijaga, jangan sampai membangun hubungan. Simpan aja perasaan itu dalam hati. Insya Allah seminggu 2 minggu hilang itu. Ya, sakit memang di awal sakit, ingat. Ya udah nanti lama-lama buang nomor HP-nya, buang Facebook-nya. Jangan buang HP ya, buang nomor HP-nya. Buang kenangan-kenangan. Insya Allah yang tadi galau akan bisa move on. Simpan aja. Alihkan perhatian. Jangan ingat-ingat dia. Sebagaimana air tadi bisa dipanasin. Jangan dipanasi perasaan. Dengan melihat-lihat fotonya, lihat-lihat statusnya. Jangan. Buang aja nomor HP-nya, Facebook-nya. Kalau memang misalnya kemarin pacaran, kemudian mau hijrah, dan mau pacaran lagi, ya udah. Tinggalkan. Atau misalnya baru suka sama orang nih, tidak mampu menikah, ya udah. Simpan saja, lama-lama hilang, alihkan. Bersibuk bentengi diri dengan puasa, banyak-banyak puasa Senin Kamis masih belum meluruh noda-noda syahwatnya, ya udah puasa Nabi Daud sekalian, dan ikut ngaji rutin ya. Gelora muda kita, semangat muda kita ini arahkan ke kebaikan ya. Kalau tidak kita arahkan ke kebaikan, ke keburukan dia nanti, pergaulan bebas, pacaran dan seterusnya. Arahkan ke ngaji, arahkan ke bisnis, arahkan ke peningkatan skill-skill kita, sehingganya hal-hal yang sifatnya gaul bebas, syahwat tadi kita lupakan, kita hindari dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu kita yang terbatas, insyaallah kapan-kapan kita akan ketemu lagi. Barangkali ada pertanyaan, kita akan ini alhamdulillah ya. Kami dapatkan dari pesantren Al-Khalil NU Brau ikut menyaksikan atau ikut nonton. Ya, saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan dukungannya. Terima kasih pesantren Al-Khalil NU Brau. Mudah-mudahan senantiasa semangat mendidik umat, karena pesantren Al-Khalil NU ini memang sangat eksis di Brau, dan mudah-mudahan Allah berkahi kiainya, ustadz-ustadznya sehat terus ya. Kiai Sohari Mustaji dan ustadz-ustadz yang ada di Al-Khalil, semoga terus bisa mendidik umat ini. Sehat terus, berjuang terus, pantang mundur. Dan doakan kami juga para ustadz, para asatidz sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.